Bapak-bapak, saudara-saudara yang terkasih, seperti putra diutus Bapa, demikian pula dia mengutus para rasul. Kita bisa baca di Yohanes 20 ayat 21 sambil berkata, jadi pergilah dan ajarlah segala bangsa dan permandikanlah mereka ke dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Ajarilah mereka mengikuti semua yang kuperintahkan kepada kamu, dan lihatlah, aku akan bersama kamu setiap hari sampai akhir dunia. Matius 28 ayat 19 sampai 20. Perintah mulia Kristus ini memberitakan kebenaran yang menyelamatkan. Gereja peroleh dari para rasul untuk dilaksanakan sampai ke ujung dunia. Kisah para rasul bab 1 ayat 8. Oleh sebab itu kata-kata rasul dijadikan kata-katanya, wahai aku bila tidak memberitakan Injil. 1 Korintus 9 ayat 16. Dan karena itu ia terus mengirim pewarta-pewarta tak henti-hentinya sampai gereja-gereja baru terbentuk sepenuhnya, dan sendiri melanjutkan karya penginjilan, karena oleh Roh Kudus ia didorong untuk bekerja sama agar kehendak Allah yang menetapkan Kristus sebagai dasar penyelamatan bagi seluruh dunia dilaksanakan secara berdaya guna. Sambil mewartakan Injil, gereja mengajak para pendengar kepada iman dan pengakuan iman. Gereja menyiapkan mereka untuk permandian, merenggut mereka dari perbudakan paham yang salah, dan menggabungkan mereka kepada Kristus, supaya lewat cinta kasih mereka bertumbuh dalam Dia sampai sepenuh-penuhnya. Dengan usaha-usahanya gereja berikhtiar agar hal-hal yang baik yang ada tertabur dalam hati dan benak manusia, atau dalam upacara serta budaya khas bangsa-bangsa, bukan saja tidak binasa, melainkan disegarkan, ditingkatkan dan disempurnakan demi kemuliaan Allah, demi penghinaan setan dan kebahagiaan manusia. Di pundak tiap murid Kristus terletak beban menyebarkan iman sebagai tanggungannya. Jadi kita harus menyebarkan iman ya Bapak-bapak, saudara-saudara yang terkasih. Akan tetapi sementara tiap orang beriman dapat mempermandikan, hanya imamlah berwenang membangun tubuh dengan kurban ekaristi. Dengannya ia memenuhi firman Allah lewat nabi, dari terbit hingga terbenamnya matahari, agunglah namaku di antara bangsa-bangsa, dan di semua tempat dikurbankan dan dibawakan persembahan murni bagi namaku. Maleakhi 1 ayat 11. Dengan demikian gereja serentak berdoa dan bekerja. Ingat, gereja itu serentak berdoa dan bekerja. Nah, bapak-bapak yang terkasih, jangan malas. Ya, kita sebagai umat gereja itu harus berdoa dan bekerja. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Kalau kita hanya omdom saja, omong-omong saja, ya, ngajak orang berdoa tapi tak bekerja, itu sama seperti tong kosong nyaring bunyinya. Atau kita malah ya menyepelekan tentang doa, bekerja saja tak berdoa, itu parah. Orang yang berdoa lalu dia tanpa bekerja, ya maksudnya itu berdoa itu penting, tetapi bekerja itu penting. Bekerja apa? Bekerja kasih. Karena jalan kekudusan itu harus berdoa dan bekerja, ora et labora, agar isi seluruh dunia masuk ke dalam umat Allah, tubuh Tuhan dan bait Roh Kudus, dan agar dalam Kristus kepala semuanya diberikan segala hormat dan pujian kepada Pencipta dan Bapa alam semesta. Bapak-bapak, demikianlah materi kita bagian 2 ini ya. Semoga apa yang disampaikan ini dapat didengar, karena ada yang mengantuk saya lihatnya ya kan? Ada yang ngobrol-ngobrol, ya oke lah ya. Tapi kalau tidak menyimak tidak masalah, bisa dilihat di YouTube lagi ya. Kebiasaan kita ini kan mendengar itu lebih susah daripada ya menonton. Menonton lebih enak. Jadi silakan Pak Timotius Ngacam kalau ingin bertanya. Sudah siap dengan pertanyaannya? Baik. Ini sangat menarik sekali tentang pembicaraan kita, pembahasan Bapak pada pagi hari ini menyangkut iman. Ya. Jadi
ini saya tanyakan, baik itu iman Katolik maupun Kristen itu sama, karena Yesus itu satu. Ya. Apakah kehidupan orang Kristen atau Katolik, cukupkah iman kita hanya di mulut saja? Beriman kepada Tuhan secara rohani. Sedangkan di dalam surat Yakobus menjawab, Ya. di dalam Yakobus, kita buka di dalam Yakobus pasal 2 ayat yang ke-17 dikatakan, demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, Ya. maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Betul. Kita lanjut ke ayat yang ke-18. Ya. Mungkin ada orang berkata, padamu ada iman dan padaku ada perbuatan. Aku akan menjawab dia, tunjukkanlah kepadaku imanmu itu tanpa perbuatan, dan aku akan menunjukkan kepadamu imanmu itu dari perbuatan-perbuatanku. Ya. Kita lanjut, kita menjawab ke Yakobus lagi menjawab dalam ayat yang ke-22. Kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan, dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna. Langsung Yakobus 24 menjawab lagi. Jadi kamu lihat bahwa manusia dibenarkan karena perbuatan-perbuatan dan bukankah hanya karena iman. Terima kasih, mohon penjelasan Pak. Baik, terima kasih Pak Timotius Ngacam. Pertanyaan yang komprehensif dikaitkan dengan surat Yakobus. Jadi jelas Pak, tadi sudah disampaikan dalam dokumen konsili ini ya, bahwa ya, iman itu adalah sesuatu yang harus dilaksanakan dengan berdoa dan bekerja. Jadi kita diberikan iman, baptisan. Kita dibaptis menjadi pengikut Kristus, tetapi kita tidak berbuat yang baik. Ya, tong kosong nyaring bunyinya. Kita dibaptis, kita selingkuh. Kita dibaptis, kita berjudi. Kita dibaptis, kita mencuri. Kita dibaptis, kita korupsi. Kita dibaptis, kita berzina. Kita dibaptis, kita cabul. Kita dibaptis, kita nonton film porno. Bapak baca, itu ada suatu ya. Jadi iman itu ya ada, tetapi perbuatan kita salah. Ya. Kita dibaptis, kita membunuh. Kita dibaptis, kita nyantet orang. Kita dibaptis, kita bersaksi dusta. Ya. Kita dibaptis, kita dendam. Kita dibaptis, ya kan? Lalu kita iri hati, dengki. Makanya surat Yakobus ini ingin menekankan kepada jemaat jalan Tuhan. Jadi sebelum disebut Kristen di Antioquia itu, kita kan disebut jemaat jalan Tuhan. Jadi kekristenan itu bukanlah agama. Kekristenan itu adalah jalan keselamatan menuju Allah. Maka disebut jemaat jalan Tuhan. Ya. Ketika kita menjadi Kristen, berarti otomatis kita sudah meninggalkan hidup kita yang lama. Karena kita lahir baru. Kita terkadang menjadi pengikut Kristus yang cuek bebek, ya tidak bisa. Kita menjadi pengikut Kristus yang sama seperti kadar orang lain, ya tidak bisa. Karena kita adalah hukum cinta kasih. Maka kita harus mengikuti perintah Allah dan kehendak Allah. Maka Yesus katakan, ya, seperti Bapa mengasihi aku pun mengasihi kamu. Kan begitu. Ya. Supaya ya sukacitaku penuh akan Bapa, dan supaya sukacitamu penuh akan aku. Aku dan Bapa adalah satu. Nah, surat Yakobus ini menekankan implementasi. Surat ini kan ditulis, ya, dan cukup lama masuk dalam kitab suci. Ya, karena penyelidikan siapakah yang menulis surat Yakobus ini. Yang menulis ini adalah uskup Yerusalem, yaitu saudara Yesus, saudara sepupunya. Ya. Dijelaskan saudara sepupu Yesus itu dijelaskan namanya Yakobus, Yoses, Yudas, dan Simon. Ya. Nah, Yakobus ini ingin memberitahukan kepada jemaat perdana
bahwa janganlah kita menjadi pengikut Kristus itu yang hanya mengandalkan iman saja, tetapi perbuatan kita itu lalai, ya. Perbuatan kita itu cemar, perbuatan kita itu cabul, perbuatan kita itu salah, ya. Sebagai orang Kristen, ya kan, tapi korupsi misalnya. Coba kalau kita datang ke gereja itu kan sebenarnya kita diingatkan kembali untuk menjadi kudus kembali. Karena jalan kekudusan itu adalah melalui Yesus Kristus. Maka dalam doa jiwa Kristus kuduskanlah kami, kita itu sudah kudus, Pak. Kita ini adalah warga kerajaan surga. Tetapi kekudusan kita itu berkurang dan bahkan hilang kekudusan kita kalau kita mencemarkan diri akibat kejahatan, dosa berat dan dosa ringan. Dosa berat itu dosa mortal, dosa ringan itu dosa penial. Jadi kalau dosa mortal itu adalah kita memutuskan hubungan cinta kasih dengan Allah, sedangkan dosa ringan itu adalah mengurangi rahmat Allah. Nah, apa yang disampaikan Yakobus ini mengingatkan kembali bahwa kita sebagai pengikut Kristus janganlah berbuat sesuatu yang cemar. Dan itu dijelaskan. Terkadang kita, Pak, ya, menjadi pengikut Kristus itu hanya di mulut kita. Tadi kata Pak Timotius ngacam tadi. Ketika dengar khotbah atau ketika dengar homili pastor, ya, siap. Malam Paskah ditanya, janji baptis, bersediakah kamu menolak judi dan segala bentuk-bentuknya? Ya, saya bersedia. Ya, kami bersedia. Tetapi setelah keluar gereja tak lama, berapa nomor buka nih? Ya kan? Kayaknya mimpi nih, nimsi dapat 4 nomor. Itu pencemaran diri namanya. Sama kemarin ada yang bertanya, kan tidak ada Yesus melarang berjudi. Kacau lah itu iman orang itu. Dari mana? Ya. Geleng-geleng lah kalau ada orang yang menyatakan judi itu tidak dosa. Judi itu berdosa karena di dalamnya terdapat yang namanya bersaksi dusta. Mana mungkin Pak orang berjudi itu tidak ngakal? Kalau berjudi itu jujur itu, orang itu kalah terus dan dia akan sesat. Orang berjudi itu ngakal, Pak, rata-rata semuanya. Mainlah Bapak tuh pergi itu dari salah satu daerah. Pak Timotius ngacam tahu lah, main 38, 25, ya, 69, main biji semangka, main kolok-kolok. Nah, makanya biasanya ada komplotannya itu, ya. Nah, mengapa itu lalu dianggap sebagai sesuatu, wah, tidak apa-apa lah, ya kan? Itu kan orang hiburan. Ya hiburan tidak sehat namanya. Apa bedanya dengan melacurkan diri kalau gitu? Ya derajatnya sama, Pak. Penjudi dengan melacurkan diri itu sama. Cuman bedanya yang dijual itu kalau pelacur itu dirinya. Maka kata Yesus, jika kamu tidak bertobat, ya, para penyamun dan perempuan sundal akan mendahului kamu masuk surga. Kata Yesus itu apa? Tapi syaratnya para penyamun dan perempuan sundal itu harus bertobat. Makanya Yesus mengecam kita kalau tidak bertobat. Jika kamu tidak bertobat. Itu kan ayatnya keras, Pak. Mau mengatakan, ya, kalau orang dosa penyamun, ya, dan dosa perempuan sundal dosanya satu, sedangkan dosa kita banyak. Ya. Sama seperti seorang pemungut cukai yang berdoa itu di belakang dan ada orang Farisi berdoa di depan. Dia mengatakan, terima kasih Tuhan, aku bersyukur kepadamu karena aku, ya kan, tidak menjadi seperti pemungut cukai itu, tidak seperti ya orang lain, tidak menyamun, tidak merampok, tidak berzina dan sebagainya, menyombongkan diri di hadapan Tuhan. Padahal Tuhan tahu dia itu berdosa. Maka dalam ibadat atau misa di gereja Katolik itu selalu dimulai dengan saya berdosa, saya sungguh berdosa. Karena sekecil apapun dosa itu akan mengurangi kekudusan. Bahkan ya, dosa berat itu menghilangkan kekudusan dalam diri kita.
Jadi surat Yakobus ini mengatakan, menegaskan kepada diri kita, lihatlah ke dalam, lihatlah perbuatan kita. Cemar nak? Kita sering baca ayat kitab suci, tapi kita sering nonton film porno. Ya kan? Kita baca kitab suci, tapi kita sering menghina orang. Ya kan? Menghasut orang, menjadi provokator, otak kotor. Ya kan? Bahkan kita menyarankan sesuatu yang sesat dan salah. Ya, kalau ada orang konsultasi masalah perkawinannya, lalu dia udah mulai bingung, lalu tiba-tiba kita sarankan sesuatu yang sesat, ya, udahlah, tidak apa-apa, ya kan? Kamu kawin lagi pun tidak masalah. Padahal dia orang Kristen, dia orang Katolik. Udah jelas perkawinan Katolik itu monogami dan tak terceraikan. Gara-gara tidak punya anak, kita menjadi setan, menyesatkan orang. Ya tidak bisa, Pak. Ya, sama seperti kayak misalnya, ya, berbagai macam cara untuk menghasilkan anak. Ya. Gereja Katolik itu tegas, Pak, bahwa ya bayi tabung itu tidak kodrati. Jadi gereja Katolik itu memandang bahwa hal-hal untuk menghasilkan kelahiran yang menggunakan sesuatu yang tidak kodrati itu ya tidak sah. Nah, itu harus dipahami. Nah, terkadang hal-hal semacam ini bagi kita ya sebagai suatu reevaluasi lah bagi perbuatan kita. Demikian Pak Timotius untuk menjawab pertanyaan Bapak yang komprehensif ini. Ya Pak, ini masih lagi, ini berkaitan Pak. Silakan Pak.